Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, kali ini akan membahas tentang pebisnis online itu jangan menjadi netizen ya. Jadi intinya kalau mau bisnis online ya harus mengubah kebiasaan buruk ya, seperti jadi netizen. Jadi kalau netizen itu contohnya kayak gimana sih? Dia itu kalau misalnya ngelihat konten, entah itu konten YouTube atau TikTok, dia akan berkomentar yang negatif, keluar kata-kata kotor, atau ya intinya sih ya nggak enak dibaca, nggak enak didengar, dan ya justru akan menghancurkan reputasinya gitu loh. Jadi orang ini kok ngomongnya kotor banget, ngomongnya kasar banget, gimana mau bisnis online sama dia gitu. Jadinya orang malah jijik gitu ya. Nah, di sini ya karena sekarang ini Gen Z ini ya emang udah generasi mager, kerjanya ya cuma nonton YouTube, nonton TikTok, terus komen-komen seenak perutnya. Ya hidupnya ya cuma gitu aja, nggak ada beban selama orang tuanya masih generasi produktif ya. Mereka dapat duit ya pokoknya jadi full time children lah, digaji sama orang tuanya nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini ya kebanyakan ya masih banyak yang punya kebiasaan buruk seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya mereka udah mulai mikir pengen jadi pebisnis online, ya harus bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk itu gitu. Nah, di sini kebiasaan buruknya ini ya istilahnya kalau di zona bisnis online itu akan merugikan dia sendiri gitu. Orang yang tadinya mungkin suka dengan konsepnya dia, mungkin suka dengan ya entah itu gayanya dia menampilkan konten atau ya pokoknya karismanya dia ya. Ngelihat bahasanya kotor orang jadi nggak suka gitu loh. Mungkin ya tampilannya bagus, mungkin dia bajunya stylish, atau rambutnya stylish. Cuma gini dia ngomong ya orang merasa akan ya apa ya. Di sini kayak contoh kayak channel channel YouTube gaming ya kebanyakan ya mungkin ya karena main game keluar kata-kata kotor gitu. Nah, di sini itu satu gitu. Jadi orang terutama kalau perempuan kan sangat tidak nyaman gitu. Yang kedua kalau misalnya di sini juga Sertiwan masih nemuin banyak ya termasuk teman-teman bule sendiri gitu. Istilahnya gara-gara hal yang sedikit aja dia langsung mengumpat atau ya pokoknya kebanyakan bad language, bahasa kotor lagi keluar gitu. Dan yang ketiga ini masalah komen di channel atau komen di ya sosmed gitu ya. Di sini ya nggak tahu dia tuh biasanya sih kalau yang kayak gitu dia nggak nonton kontennya, asal jeplak aja gitu, ngeliat orangnya baper asal jeplak aja gitu. Nah, misalnya ngeliat orangnya ganteng, dia jelek, dia langsung keluar komen negatif seperti itu. Atau ngeliat yang lain menghujat si A, dia ikut-ikut menghujat seperti itu. Nah, disinilah kayak semacam latah gitu ya. Itu namanya orang yang nggak punya jati diri ya seperti itu. Makanya terus yang kayak gimana untuk yang mau bisa survive gitu ya. Ya istilahnya dia tumbuh, followernya itu benar-benar suka, benar-benar ya kalau terlalu banyak bahasa kotor, terlalu banyak kelakuan buruk, etika buruk, ya komen-komen negatif, orang juga pasti akan menilai gitu. Nah, di sini gimana caranya sih? Yang pertama ya memperbaiki kebiasaan lama. Kita harus tahu kebiasaan lamanya apa, yang negatif ya. Kebiasaan lamanya apa diganti dengan kebiasaan baru yang positif gitu loh. Kayak kebiasaan lamanya dia itu misalnya ya di sini Sirtiman contohin aja ya, Sirtiman contohin langsung.
Biasa lamanya itu dia bangun pagi langsung buka handphone ya. Biasa dia mau cari mangsa atau cari korban, mau ngeluarin unek-uneknya kali ya. Nah, di sini disarankan untuk mulai membuka entah itu buku harian atau jurnal ya. Jadi yang jelas eh, di sini ada beberapa entah itu aplikasi atau ya pokoknya yang suka aplikasi-aplikasi, yang suka manual atau fisik ya. Punya buku jurnal seperti ini gitu. Jadi pas pagi dia buka itu lihat kegiatan untuk hari ini apa gitu. Jangan langsung buka handphone tapi lihat itu dulu gitu. Jadi di scan dulu ya, di scan kegiatan hari ini apa gitu. Misalnya ya pilih 3 yang paling atas, yang paling penting. Biasanya banyak kegiatan, cuma kita pilih 3 yang paling penting gitu aja. Dikerjain duluan gitu, yang selanjutnya dikerjain ya setelah yang 3 itu gitu. Ya, lanjut kalau misalnya mau makan siang ya kembali ya, buka situs YouTube, TikTok atau ya pokoknya situs berita itu ya, politik atau apalagi yang kemarin perang apa pemilu atau ya pokoknya jagoan-jagoan politiknya itu. Nah, di sini disarankan mulai mengganti ya. Mulai disarankan baca buku gitu loh. Disarankan baca buku. Baca buku nggak harus yang berat-berat ya, yang ringan-ringan aja gitu. Yes, ringan-ringan aja yang bisa dibawa ke kantong. Jadi kalau makan siang misalnya dia di luar atau ini sambil buka-buka aja. Biasanya biasanya umumnya orang tuh makan buka handphone gitu. Di sini kita buka buku. Ya, kenapa buku? Karena buku ini beda ya dengan nonton YouTube non atau baca misalnya e-book digital gitu ya. Buku ini Sirtiman ngerasain sendiri lebih nancep di otak, di memori, lebih lebih gampang keinget gitu. Karena dengan buku kita itu ya pertama ada fisiknya ya. Di sini emang kepegang, kesentuh, kecium ya meskipun bau bukunya ya tergantung kalau masih baru kan tahu sendiri bau cetakan gitu. Kalau lama ya bau-bau jamur. Nah, ini yang merangsang panca indera sehingga biasanya sih lebih mudah untuk diingat. Jadi kalau suatu waktu mau ngambil ide sumber konten ya dia ingat gitu loh. Beda dengan kalau nonton di YouTube. Nontonnya lagi pula kalau nonton di YouTube biasanya nonton video satu, dia ngelirik ke kanan ada rekomendasi video ya lanjut, jadinya lupa yang pertama gitu. Kalau buku emang nggak bisa buru-buru, mungkin sedikit-sedikit aja, misalnya bab satu selesai langsung ditandain, dikasih pembatas, besok baca lagi seperti itu. Jangan dimakan sekaligus juga gitu loh. Artinya apalagi yang belum kebiasaan ya, dia akan ya overload juga otaknya gitu ya. Kalau kalau udah biasa mah sedikit-sedikit aja, yang penting kalau udah bab satu selesai, besoknya dia inget bab yang kemarin, terus ngecek bab yang selanjutnya kira-kira banyak atau enggak. Ini biasanya begitu banyak atau enggak tulisannya. Karena kalau banyak dia harus siap-siap bagian mana yang istilahnya dikasih pembatas lagi. Nggak mungkin dibaca semuanya karena terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti overload. Nanti ya istilahnya nggak kesimpan di memori juga. Kadang ada buku yang penjelasannya agak banyak gitu. Nah, di sini mengganti kebiasaan lama ya yang tadinya misalnya makan siang atau makan, mulai kayak buku yang kecil-kecil aja, entah itu kamus, entah itu di sini Sirman ada semacam kayak peribahasa atau quote gitu. Ini
ya untuk menambah menambah senjata ya, wawasan juga gitu, daripada cuma nonton YouTube akhirnya lihat rekomendasi video lain terus terus terus, yang ditonton pertama udah nggak ingat, yang selanjutnya udah kebanyakan cerita gitu, jadi otaknya tuh ya nggak tahu lah, isinya ya kebanyakan konten dan ini yang nggak masuk di memori seperti itu. Lanjut ya kalau udah makan siang biasanya itu ya mulai kalau misalnya kerja atau sekolah atau kuliah ya lanjut sampai kalau istirahat, ini istirahat biasanya ya di sini emang mengarahkan untuk jangan terlalu banyak megang HP gitu. Biasanya kalau istirahat itu ya kalau sore ya selain biasain workout itu olahraga kecil lah, olahraga kecil itu ya bisa bisa entah itu angkat dumbbell atau ya pokoknya fitness ringan, entah itu sit up, terutama kalau ngecilin perut ya, ngecilin perut ya, eh, sit up. Kalau misalnya mau yang ringan aja ya paling push up gitu, yang nguatin otot tangan gitu. Ini pun ya sangat berguna ya, merangsang peredaran melancarkan peredaran darah, juga merangsang ya otot-otot itu biar biar nggak kaku gitu loh, nggak jadi nggak gampang pegel dengan olahraga ringan. Nah di sini yang ringan-ringan aja, soalnya ya sekedar untuk mengalihkan perhatian. eh, Kebanyakan buka handphone, ini kebiasaan buruk buka handphone ya guys. Dan juga ini kalau ngelakuin dari tadi pagi siang sore aja udah cukup, itu udah cukup ya mengurangi ya kayak komentar negatif, kayak kebanyakan nonton buang-buang waktu gitu. Jadi ilmu enggak tapi buang-buang waktu. Nah di sini lanjut kalau malam ya sebelum tidur ya biasanya ya orang ya pengen apa sih, kalau laki-laki ya biasanya pengen otaknya rileks, kadang ngeliat tiktokan, ngeliat cewek itu biar ya menghiburan juga, tidurnya enak gitu ya. Cuma di sini kita ya pokoknya diganti ya, diganti sama membuat jadwal untuk besok. Kembali ya, ini jadi sahabat kita soal membuat jadwal untuk besok. Dan ya kalau besok paginya kita udah ngeliat jadwal itu, jadi tahu apa yang dikerjakan gitu. Tahu apa yang dikerjakannya. Sebenarnya itu aja ya, itu dulu gitu. Itu dulu mengubah kebiasaan. Nah, kalau untuk komen-komen negatifnya, kata-kata kotor ya itu kita kembali gitu. Kadang apa ya? Ya kita hidup tuh ya nggak cuma kita doang gitu loh. Kita punya anak, punya keturunan, punya saudara, punya generasi-generasi muda yang mungkin ya akan ngikutin follow kita atau belajar dari kita gitu. Makanya di sini ya mulai untuk ya mulai memfilter kata-kata yang bijak gitu. Kasihan kan kalau misalnya ada anak muda ya tiba-tiba ngikutin bisnis ngikutin kontennya juga, tapi ngikutin ya karena kita menampilkannya dengan bahasa yang istilahnya tidak bijak gitu ya. Ya mereka akan ngikutin gitu. Jadi kayak ya budaya yang ya kita harus bertanggung jawab lah sama generasi muda juga gitu. Ada kalanya untuk ya berbuat atau melakukan tindakan atau berbicara yang baik seperti itulah. Ada anak, ada saudara, ada mungkin ya, para pemuda ya, pemudi ya, remaja yang jangan sampai lah mereka ini ya setiap hari dengar konten bahasa-bahasa yang kotor itu, berusaha untuk
ngajarin mereka juga jadi suri tauladan ya, kuncinya jadi suri tauladan. Dan selanjutnya ya, kalau untuk netizen ini ya, ini mulai gatel ya. Kalau netizen ini mulai gatel istilahnya. Kalau dia itu hidupnya ini emang kalau ada konten itu dia langsung ya, sampai ada dibilangin netizen Indonesia paling tidak sopan ya. Nah, di sini jadi seharusnya kita tahu gitu, kalau kita istilahnya ngelihat atau nonton konten, nonton YouTube atau nonton TikTok, komennya ini kalau bisa ya jangan cuma komen yang tidak sopan ya. Komen ini harus bernilai ya, bervalu, berguna gitu loh. Jangan cuma marah-marah, sumpah serapah. Tapi komen juga harus berguna. Kalau nggak berguna mendingan nggak usah komen sekalian gitu loh. Soalnya apa ya, nanti ya kalau misalnya menyinggung perasaan yang baca yang lain, pasti dipencet bendera atau di flag ya, flag dilaporkan seperti itu, report atau istilahnya. Dan ini kalau terus-terusan ngumpul, istilahnya kayak sosmed juga dia punya database ya, punya ini profilnya gimana. Kalau dia bikin konten nanti kebanyakan flagnya, nanti orang akan ya pokoknya dari algoritma juga pasti akan kalah sama orang yang rapotnya bagus seperti itu. Ini kita mau bisnis gitu, jadi kita nggak bisa seenaknya gitu. Mungkin dulu oke lah belum paham ya, setelah nonton video ini ya seharusnya jadi paham, jadi bisa merubah kebiasaan yang buruk jadi yang lebih baik, yang lebih produktif, lebih berguna buat semuanya ya, buat masyarakat, buat generasi mendatang gitu. Jadi kalau hidup zaman sekarang nih ya, karena era digital, berarti kita ini ada tanggung jawab sosial ya, untuk tanggung jawab pokoknya mendidik ya, harus yang mendidik seperti itulah. Untuk yang mau coba ya merubah kebiasaannya silahkan. Kalau mau mengaku dosa silahkan di komen deh gitu loh. Kalau kalian merasa oh gue salah satu nih, kayak kebanyakan buka handphone, oh gue satu kalau komen kok sumpah serapah mulu gitu. Jadi apa ya, nanggapin suatu konten itu kita tuh harus bisa ngelihat dari sisi yang positifnya gitu. Kadang apa ya, ngelihat konten pembunuh apa ya, sekarang lagi ngetren Vina pembunuh, itu langsung ngejudge ya, padahal kan ya seharusnya kan ya ini ada, kalau yang bunuh ini ya itu ada yang ngurus, ada yang menghukum, ada hukumnya, ada sistem yang ininya lah gitu. Jadi komen-komen yang nggak guna juga ya buat apa juga gitu. Pembunuhan juga kitanya yang nggak dibunuh, kita apa keluarga kitanya juga nggak dibunuh, cuma ya emang namanya kesel ya sama pembunuh ya. Cuma kembali kalau misalnya harus komen pun ya bikin gimana caranya agar ambil hikmahnya, jangan jadi pembunuh tapi berbuat yang baik pada sama manusia gitu. Ya seperti itulah, jangan konten wah dasar masukin penjara aja ini apalah gitu. Tapi bikin konten yang ya misalnya itu guys jangan dicontoh guys, soalnya efeknya bakal merugikan kita semua. Udah gitu aja lah, nggak usah marah-marah sumpah serapah. Pengen apa sih, pengen menunjukkan kalau kalian ini jagoan pemarah atau gimana, yang nggak perlu gitu. Jadi yang jelas itu aja guys. Kalau ada yang mau ditanya ya, mau ngaku dosa silahkan komen apa kegiatan apa kebiasaan buruknya, nanti bisa dilihat nih. Soalnya orang yang istilahnya mengaku perbuatannya ini yang orang yang benar-benar yang salah satu langkah awal langkah awal dalam berusaha hidup yang lebih baik, lebih bijak gitu.
Kalau orang yang istilahnya ngelakuin tapi nggak mau malu dengan perbuatannya, yaitu dia akan memendam keburukan ya. Memendam keburukan, memendam ibaratnya saldo keburukan di dalam dirinya gitu. Lebih baik keluarkan, cari kebiasaan baru yang lebih produktif, lebih berguna. Mulai cari duit online. Seorang pebisnis online, jangan jadi netizen. Nggak perlu jadi netizen, tapi harus bisa memberikan nilai lebih ya, value, lebih manfaat dan faedah yang berguna gitu. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.